Pemerintah pusat diminta beri kebijakan dalam pelaksanaan tes CPNS di Maluku. Pelaksanaan tes CPNS pada lingkup pemerintah Kota Ambon yang berlangsung hingga hari Rabu kemarin hanya meloloskan sekitar 20 peserta dari 2.000-an lebih peserta tes CPNS yang ikut seleksi. Menyikapi hal ini, Wali Kota Ambon Rizal Hanafisi secara tegas mengaku kecewa dengan hasil pelaksanaan seleksi yang telah dilaksanakan sejak 5 November 2018 lalu. Dikatakan Wali Kota jatah untuk Kota Ambon sebanyak 231, sementara pelaksanaan tes CPNS selama 3 hari baru sekitar 20 pelamar yang dinyatakan lolos passing grade atau ambang batas nilai minimal. Oleh karena itu, selaku Wali Kota dirinya merasa ada yang salah dengan pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam seleksi tes CPNS bagi masyarakat khususnya di kawasan timur Indonesia yang harus bisa menyesuaikan dengan standar nilai kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dirinya meminta pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Gubernur, untuk segera dapat mengambil langkah cepat, meminta pemerintah pusat untuk dapat kembali melakukan evaluasi dan memberikan kebijakan bagi Maluku dalam pelaksanaan tes yang sementara berlangsung. Mengingat sesuai informasi yang diperoleh, hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku, sebagian besar peserta tes dinyatakan tidak lolos sebagai CPNS karena standar nilai yang dipakai terlalu tinggi. Pemerintah pusat, kata Wali Kota, harus lebih arif dan bijaksana melihat permasalahan ini karena tidak semua sekolah pada setiap daerah memiliki standar pendidikan yang sama. Untuk itu, Maluku harus diberikan kebijakan dalam menyikapi permasalahan ini guna terwujudnya rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama yang ada di kawasan timur Indonesia. Selaku Wali Kota, saya prihatin dan keberatan. Kenapa keberatan? Karena standar passing grade ini adalah standar nasional. Ya. Padahal secara realita seluruh infrastruktur berbeda. Di Indonesia bagian barat itu mungkin sudah biasa mereka dengan mekanisme computerized. Kalau Ambon saja 20 yang lulus dengan standar sumber daya yang relatif lebih baik daripada daerah-daerah lain. Bagaimana ini yang ada di kabupaten yang lain? Ini masalah. Oleh karena itu, saya sudah mendesak pemerintah provinsi harus segera berapat dan seluruh kepala daerah, seluruh ketua DPRD, seluruh kepala BKD harus berangkat ke Jakarta menghadap pimpinan DPR RI, menghadap menteri, bila perlu menghadap presiden, dan ini harus kita persoalkan. Seperti diketahui, untuk tes seleksi CPNS tahun ini ada 3 kategori yang diuji, masing-masing tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, dan tes kepribadian. Passing grade untuk masing-masing kategori diatur yakni TWK 75, TIU 80, dan TKP 143, sehingga total passing grade 298 untuk masing-masing kategori. Hanya disediakan 90 menit untuk menyelesaikan 100 soal yang disiapkan panitia. Penetapan formasi oleh Menpan RB tahun 2018 untuk Kota Ambon sebanyak 231 orang, dengan perincian khusus tenaga honorer K2 11 orang, formasi khusus cum laude 3 orang, formasi khusus disabilitas 2 orang, formasi umum tenaga guru 67 orang, formasi umum tenaga kesehatan 90 orang, formasi umum tenaga teknis 58 orang. Sebanyak 3.340 pelamar memasukkan lamaran untuk diseleksi administrasi dan sebanyak 2.259 lolos seleksi kompetisi dasar. Lolosnya 2.259 pelamar di Pemkot Ambon tersebut berdasarkan pengumuman nomor 810/08-Peng/2018 tentang hasil seleksi berkas pengadaan calon PNS formasi umum dan formasi khusus pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku tahun 2018.